Bu Andiani, saya Danang Satrio Bagaskoro dari CPNS Penyelidik Bumi Ahli Pertama ingin menanyakan kepada Bu Andiani selaku dengan penyelidik bumi ahli utama terkait dengan topik Smart ASN ini. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana sih Bu kita sebagai ASN khususnya di tim kerja geologi lingkungan ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu Bu. Ya, jadi gini, kita harus memahami yang dimaksud dengan tata kelola. Yang tata kelola itu kan kalau mungkin bahasa Inggrisnya adalah good governance. Nah, kalau kita bicara good governance, itu yang paling penting adalah sebagai teman-teman CPNS baru itu harus ngerti aturannya apa. Ya, dalam bekerja itu kita harus mengikuti aturan, entah itu aturan yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal yang memiliki dampak dalam pekerjaan kita. Yang kedua, bahwa kita harus mengikuti comply terhadap aturan itu, ya. Sehingga segala sesuatu tindakan kita itu harus mengikuti. Artinya gini, comply itu kan kita memenuhi peraturan perundangan, ya. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa sih kita harus good governance? Ya? Pertama, bahwa kita menggunakan anggaran negara, bahwa anggaran negara itu harus penggunaannya dipertanggungjawabkan. Salah satu cara pertanggungjawaban itu adalah kita misalnya dalam mengerjakan itu kita ngikutin aturannya apa. Nah, aturannya itu apa sih? Aturan itu macam-macam ya, ada undang-undang, ada PP, ada Perma, atau mungkin di tingkat kita di teman-teman yang nanti itu adalah pedoman atau juknis. Nah, sehingga kalau misalnya sudah ada pedoman atau juknis dalam melaksanakan pekerjaan, penuhin dulu pedoman juknis itu ngomongnya apa, ikutin. Pedoman ngomongnya ambil sampel 5, kita ikutin ngambil sampel 5. Pedoman ngomong ambil sampelnya di titik yang misalnya di muara sungai atau di itu ikutin semua. Yang kedua, kalau misalnya pedoman itu belum ada, ya mungkin harus disampaikan kepada senior atau pimpinannya, Pak, untuk ini belum ada pedomannya, karena kita kan harus good governance. Jadi sebenarnya good governance itu dimulai dari harus ada peraturannya dulu. Yang kedua, ikuti peraturannya itu, comply. Nah, itu apa semua tujuannya? Agar semua anggaran kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, transparan kan jelas tuh di juknis tuh pasti ada ya berapa sampling yang harus diambil, berapa hari kita ke lapangan, terus di lapangan itu apa saja yang kita lakukan pengamatan lapangannya. Sebelum lapangan kita harus membuat proposal, kayak begitu. Itu yang disebut dengan good governance. Makanya kalau namanya good governance tadi, pertama aturannya ikuti dulu. Pertama aturannya ada, baik aturan eksternal internal, kemudian patuhi. Itu yang disebut dengan good governance. Gitu ya. Ya Bu, baik, terima kasih atas insight-nya Bu Andiani. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak itu kemampuan untuk ASN saat ini tuh apa yang paling penting dalam era digital saat ini? Kemampuan ASN saya pikir sih bagaimana kita beradaptasi dengan dunia yang serba cepat, serba digital. Jadi tidak mau kita harus mulai membiasakan diri bahwa ada beberapa pekerjaan yang mungkin ya sekarang kan sudah ada era ChatGPT dan lain-lain, mungkin ada beberapa pekerjaan yang kita coba bisa seperti yang kita coba sudah sebagian kita akan coba menggunakan pemetaan dan nantinya juga akan menggunakan machine learning. Itu salah satu juga adaptasi perubahan dari dulu kita menggunakan pesertanya metode-metode yang standar atau metode-metode yang istilahnya udah lama sama manual, kita coba ganti ke digital gitu. Kemudian juga data-data seperti yang sudah disampaikan kita simpan dalam format digital, laporan juga format digital, bahkan dalam sajian ke masyarakat. Sekarang kita punya portal, data-data kita sudah sediakan dalam format digital dan masyarakat bisa mengunduh dalam format digital. Baik Pak, berarti secara keseluruhan itu sudah cukup baik ya pada dalam era digital ini untuk seorang ASN di tim. Baik, terima kasih Bapak ya atas Sama-sama. Terima kasih Andi. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini ingin mewawancarai untuk mengetahui lebih lanjut pekerjaan Ibu terkait dengan smart governance juga smart ASN. Mungkin pertama-tama bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya saat ini membantu di perizinan air tanah, yaitu di Balai Konservasi Air Tanah.
Jadi sehari-hari pekerjaan saya yaitu verifikasi berkas-berkas permohonan terkait perizinan air tanah. Oke. Nah, sini saya mau tanya-tanya sedikit ya Bu tentang Oke. pekerjaan Ibu. Pertama, bagaimana sih peran Ibu sebagai ASN yang juga sebagai pelaksana kebijakan publik kan ya untuk mendukung smart governance? Jadi kalau di kita kan ada kayak semacam fakta integrasi. Kalau kita tuh dalam mengerjakan perizinan itu tidak diperbolehkan untuk memungut dalam tanda kutip itu kayak minta bayaran kepada pemohon ya. Jadi kita benar-benar melayani dengan perizinan itu free, gratis, tanpa spesial pun biaya. Nah, ketika kita juga ke lapangan terkait pengawasan perizinan air tanah, kita pun kadang kala memang ada sih pemohon yang nakal gitu kan, menyodorkan kayak semacam istilahnya uang terima kasih lah ya. Tapi kita sadar kita sebagai istilahnya pelayan publik ya, pelayan masyarakat, kita menolak secara halus karena itu bertentangan. Ya betul Bu. Lalu yang kedua, apa sih yang Ibu tahu tentang smart ASN itu? Sikapnya seperti apa, terutama dalam pekerjaan Ibu mungkin? Smart ASN ya kita harus bisa menguasai aplikasi karena sekarang kan zaman global ya, semua serba canggih, serba computerized. Nah, ketika kita pun memverifikasi berkas, misalnya saya kan pakai aplikasi namanya OSS, One Single Submission. Nah, itu menggunakan satu kode ya. Jadi kita login, kita diminta password, dan habis itu mereka memverifikasi dengan mengirimkan OTP kita. Dengan adanya OTP itu baru kita bisa masuk login. Kalau tanpa OTP nggak bisa masuk. Dan itu sistemnya per berapa menit, kalau kita tidak mengakses, tidak ada kegiatan di OSS, dia akan meminta ulang. Dalam pengoperasiannya sendiri Bu, apakah sudah menggunakan mungkin sistem digital atau masih menggunakan kertas dan sebagainya? Oh enggak, seperti digital kita. Jadi pemohon itu menginput sendiri berkas-berkas permohonan dalam bentuk PDF yang dikirimkan melalui aplikasi OSS tadi. Jadi kita paperless, tanpa satu lembar kertas pun. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya cukupkan di sini dulu wawancaranya. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Johan. Perkenalkan, saya Ninda, CPNS SDM tahun anggaran 2024. Jadi di sini Bapak, saya pengen berdiskusi gitu sama Bapak mengenai smart ASN. Nah, kita ini ASN sebagai pelayan masyarakat, apa sih yang bisa kita lakuin biar nilai-nilai smart ASN ini sejalan sama kita gitu Pak? Baik, ya, yang pertama bahwa sebagai ASN itu tahu persis apa tugas kita sesuai dengan tugas istilah tugas dan fungsi, yaitu di unit museum. Di sini harus bisa mengerjakan untuk beraktivitas, tidak hanya rutin datang pulang selesai, akan tetapi berusaha mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan tentunya relevan. Nah, contohnya nih, bila ada keluhan atau pertanyaan dari pengunjung atau masyarakat umum yang datang ke museum terus instruksi, Pak ini ada ini, tapi cari solusi sendiri, perbaiki prosedur secara mandiri, langsung dijawab sehingga pelayanan ini menjadi yang bisa dengan model lain, yaitu dengan model platform digital saat ini. Kan semua orang sudah menggunakan informasi apapun, pakai sumber sosial terbuka yang tugasnya untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kinerja para ASN. Kira seperti itu. Jadi kita sebagai ASN tuh harus proaktif gitu ya Betul, Pak, sama betul. kita harus naik digital gitu Iya. ya. Nah, untuk pertanyaan kedua dan terakhir ini Bapak, Nah, kita silakan. bagaimana sih peran kita sebagai ASN ini jadi agen perubahan gitu dalam mendukung smart governance gitu yang ada di instansi Bapak? Baik, sebagai ASN kita coba sebagai agen perubahan bagaimana merubah, ikut membantu merubah sedikit aja, misalkan dengan menginisiasi proses digital saat ini, baik seperti pengarsipan, pelaporan,
dan sebagainya yang jelas berhubungan dengan teknologi untuk mempercepat tugas dan penyelesaian tugas. Juga sebagai agen perubahan ini biasakan waktu mengambil keputusan ini biasakan berdasarkan opini sendiri, data dan analisis yang pernah dilakukan di museum. Dan selain kita melakukan kajian dan studi, juga dalam perubahan ini juga agen perubahan ini juga bertugas menyampaikan visi smart government seperti apa, baik kepada rekan kerja, teman di rumah atau rekan-rekan lain, bahkan pengunjung pun kita kasih edukasi yang baik untuk mempercepat penerimaan dan partisipasi publik dan kinerja ASN dari Jadi kita harus proaktif Ya, gitu ya, proaktif seperti itu. digitalisasinya biar Ya. efisien gitu ya Pak pelayanan kita. Terima kasih Pak Jor atas Sama-sama. waktunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Kamila Azana Melariza. Di sini saya izin menanyakan hal-hal terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Sebelumnya izin bertanya Bapak, menurut Bapak kemampuan apa saja yang paling dibutuhkan ASN di era digital saat ini? Ya, baik, terima kasih Kamila. Jadi di era digital saat ini memang ASN itu sebenarnya sudah menjadi tuntutan ya untuk bisa menguasai literasi digital yang bagus ya. Jadi kemampuan dasar digital itu sangat dibutuhkan, terutama di unit kita di Badan Geologi itu karena berkaitan dengan unit teknis. Nah, jadi kita memanfaatkan berbagai macam teknologi ya. Nah, oleh karena itu kemampuan digital bagi seorang ASN itu sangat dibutuhkan. Banyak beberapa kemampuan digital yang dibutuhkan di unit kita di Badan Geologi. Contohnya seperti kita eksplorasi, tentu saja data-data itu kita harus dokumentasikan dengan baik. Nah, maka dari itu seperti pembuatan database itu tentu saja membutuhkan kemampuan digital atau literasi digital yang baik gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan kompetensi dapat mendukung peningkatan kinerja ASN? Ya, pengembangan kompetensi sendiri itu justru menjadi kunci ya bagi seorang ASN, karena sebagai seorang ASN kita itu harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas fungsi kita terutama ya. Nah, bersyukur kita di Kementerian SDM ini melalui PPSDM itu menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mengembangkan diri. Nah, dan juga berbagai macam pilihan metode pembelajaran. Salah satunya yang menarik itu di PPSDM ada metode e-learning yang membuat kita fleksibel dalam mengembangkan kompetensi. Dan juga dengan e-learning, selain kita selagi mengembangkan kompetensi, kita juga bisa sambil menjalankan tugas kita di kantor. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selamat sore Mbak. Sore. Ingin bertanya, kalau menurut Mbak Farah itu ASN yang smart itu seperti apa? Banyak ya untuk ASN yang smart itu, salah satunya melek digitalisasi. Kita harus melek teknologi informasi yang terkini itu seperti apa. Apalagi sekarang banyak media sosial yang ada, platform-platform yang ada di Indonesia kan. Kemudian banyak juga software-software baru yang harus kita kuasai biar kita bisa bersaing juga dengan negara-negara lain. Itu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, menurut Mbak, strategi yang bisa dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman itu apa kira-kira? Strategi mengikuti perkembangan zaman, khususnya ASN. Khususnya ASN. Yang pasti kita harus tahu informasi-informasi yang paling update. Bagi kita penyidik bumi, kita kan harus tahu mungkin penelitian-penelitian terbaru itu seperti apa, sehingga kita bisa juga update ilmu kan. Mungkin juga sama software-software yang terbaru, karena itu membantu kita agar lebih produktif, lebih efisien dalam bekerja. Itu. Mungkin pertanyaan terakhir, di lingkungan kerja ini kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk mendukung smart governance? Banyak sih, salah satunya kita pasti juga ada pelatihan-pelatihan tentang software ya yang kita butuhkan. Salah duanya mungkin kita
transparansi atau keterbukaan informasi publik. Banyak kan kita yang udah pendidikan yang udah kita lakukan, pasti kita akan sosialisasi ke masyarakat secara langsung seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Ya.